Oke, baik. Selamat siang semuanya, Okeara Community ya. Senang sekali jumpa dengan Anda semua pada siang hari ini ya, pada acara Zoom spesial kita bersama Okeara Community ya. Dan kenalkan nama saya Jun ya, saya CMO daripada PT Remote Medical Services yang merupakan distributor tunggal daripada Okeara ya di Indonesia ya. Oke, rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini tentu saja Anda sudah tidak sabar lagi ya untuk mendengarkan ya bagaimana tema kita pada siang hari ini yang sangat spesial lagi, ya sangat spesial sekali ya, yang berjudul bagaimana Anda bisa awet muda dengan sangat mudah sekali ya. Dan tentu saja teman-teman sekalian semuanya, narasumber kita siang hari ini bukan orang sembarangan ya. Beliau tentu saja adalah seorang dokter estetik ya, yang sangat berpengalaman di bidangnya, dan beliau juga adalah salah satu branch manager daripada Keisha Glow ya, daripada Anti Aging Clinic, teman-teman sekalian ya. Dan tentu saja beliau juga adalah salah satu brand ambassador daripada Okeara ya. Jadi saya tidak berlama-lama ya rekan-rekan sekalian, tentu saja Anda juga sudah tidak sabar lagi untuk kita mendengarkan bagaimana tips dan juga rahasia sederhana ya Anda semua untuk bisa menggapai yang namanya awet muda ya. Kita langsung sambut saja ya pembicara narasumber kita, seorang dokter yang cantik ya, bernama Dr. Lady Tria Rani ya. Mari kita sambut ya dengan Anda boleh mengetik ya angka 1 untuk menyambut dokter kita pada siang hari ini. Silakan Dr. Lady. Halo semuanya. Halo Mas Jun, gimana nih Oke. kabarnya? Baik Dr. Lady, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman semua ya yang ada di seluruh Indonesia dan mungkin di beberapa negara lain nanti yang menonton ini ya, dokter ya. Ya, Oke. Bagaimana kabar hari ini, Dok? baik, alhamdulillah. Ini Baik. senang banget loh bisa join gini sharing buat anti aging yang kayak gitu, senang banget loh bisa di-invite ke sini. Oke. Mungkin kita kenalan dulu nih, Dok, sebelum kita Mm-mm. ngobrol santai siang ini Iya. biar rekan-rekan semua Okeara Community ini mengenal dokter secara pribadi dulu gitu ya. Mm-mm. Iya. Oke. Dokter Edi, ngomong-ngomong gimana nih? Boleh cerita sedikit latar belakang, kemudian Oke. aktivitas sebagainya. Oke, saya namanya Lady Triarani. Saya sudah hampir 5 tahun, jalannya 6 tahun sebagai dokter estetik di salah satu klinik di Jakarta Selatan. Ya. Sebelumnya sih saya kerjanya di rumah sakit, Mas Jun. Tapi Oke. udah 4 tahunan gini saya pindah nih ke estetik begitu. Oke. Oh, baru sekitar 4 tahunan di estetik ya, Dok? Iya. Sebelumnya di awal jadi dokter itu saya di rumah sakit. Oke. Kalau boleh ceritakan sedikit nih, Dok, makna daripada dokter estetik itu gimana sih, Dok? Banyak yang belum tahu nih, Dok. Jadi dokter estetik itu dia bukan dokter spesialis kulit. Jadi Oke. kita mendapatkan ilmu tambahan, ada belajar tambahan lagi mengenai estetik yang seperti itu. Maksudnya Supaya untuk kulitnya, kemudian bagaimana terlihat lebih baik looks-nya gitu. oke. Jadi artinya dari sisi tampilan fisik itu Mhm. biar lebih oke gitu Iya, ya? betul, iya. Iya. Jadi hari ini kalau boleh tahu aktivitas Dokter Lady dalam hal sebagai dokter estetik ini di mana saja nih, Dok, saat ini, Dok? Saya sih karena saya juga menjabat jadi branch manager di Iya, Keisha, jadi saya cuma di Keisha. cuma Jadi ya. saya full time di Keisha sama sekaligus mengurus kliniknya. Oke. Berarti memang Keisha Glow Aesthetic Clinic ini memang khusus untuk anti-aging klinik ya, kalau nggak salah ya, Dok ya? Iya, memang kita targetnya memang untuk anti aging, untuk contouring yang seperti itu. Tapi Oke. bisa juga kalau misalnya ada acne dan segala macam itu Hmm. bisa juga. Oke. Kalau boleh tahu lokasinya di mana nih, Dok? Keisha Glow ini, Dok? Di arteri Pondok Indah. Arteri Itu, Pondok. rukonya itu di antara Selini sama Dekor Rumah. Oke. Pinggir jalan banget sih. Iya. Jadi, sahabat Okeara, kalau Anda nanti lewat atau ingin perawatan Mhm. khusus dengan Dokter Lady, nanti bisa langsung ya main ke sana, Ya, boleh main Keisha ke Glow. sini. Oke. Kalau boleh tahu nih, Dok, Mhm. sebenarnya kalau di sana itu yang rame itu, eee, kliennya dokter ini atau pasiennya dokter ini, mereka Mhm. sebenarnya apa yang mereka lakukan di Keisha Glow?
Karena sekarang itu masyarakat kan sudah aware Hmm, banget ya sama ya. kesehatan kulit. Jadi mereka sudah tahu nih, mereka butuh Hmm, apa, karena ya. mereka sudah, usianya udah, Hmm, berasa lanjut, mereka pasti ya. merasa kulitnya yang keriput, skin Oke. laxity-nya berkurang, tidak moist lagi. Jadi Oke. terus kemudian juga timbul flek. Nah, yang Hmm. seperti itu, jadi kebanyakan memang pasien saya itu yang untuk itu, yang Oke. flek-nya, kemudian, juga Heeh. untuk mencerahkan, yang seperti itu sih, Hmm. skin Nah, laxity, gitu. oke, oke, oke. Jadi memang kalau bisa dikatakan berarti memang lebih banyak kliennya atau pasien dokter itu memang lebih ke arah penampilan wajah ya, lebih banyak ya dok ya? Iya, kebanyakannya Ya. iya. Jadi mengalami keriput, mengalami flek, Flek, atau iya, kekurangan apa namanya kelembaban dan sebagainya mhm ya. mhm, Oke, oke. betul. Nah kalau boleh tahu nih dok, contoh nih Mhm dok ya, contoh terapi yang digugakan itu kalau misalnya nih dok ada yang keriput itu mhm. gimana dok cara terapinya? Kalau keriput, itu kan Hmm, kebanyakan kalau misalnya ada wrinkle, itu ya. beda. Hmm. Kita bisa berikan botox. Tapi Oh, kalau misalnya dia sudah terlihat kerutannya itu hmm. statis, Hmm. maksudnya tanpa ekspresi pun sudah Ya. terlihat ada garisnya, itu nggak bisa cuman di botox saja. Itu Oke. ada kombinasi treatment-treatment yang lain, Heeh. bisa kita berikan tambahan filler atau kolagen Hmm. stimulator yang seperti itu. Jadi banyak. Jadi Ya. jangan sampai teman-teman sudah Hmm. self diagnose, Ya. kemudian ke dokter langsung minta ini gitu, Oh. padahal kan belum tentu cocok gitu. Oh iya, betul, betul. Betul sekali dok, banyak sekali Mhm memang, apa namanya, para wanita di luar sana ya, terutama banyak wanita mhm. pasti ya, ada sih laki-laki, Iya, tapi mungkin mhm. persentasenya sedikit ya dok ya. Memang Iya banyak saya dengar banyak wanita itu sudah mendiagnosa dirinya sendiri ya, jadi mereka iya udah, betul. "Wah gua perlu ini, gua perlu itu," gitu ya, jadi nggak Mhm konsultasi dulu, nggak, apa mhm. namanya, bertanya lebih dalam dulu, langsung Iya, tindakan. Nah itu akhirnya benar. salah ya dok ya? Iya. Ya, ya, ya. Oke, Mhm oke. Baik, baik. Nah, lalu ngomong-ngomong, Dok, gimana potensi bisnis anti-aging di Indonesia ini, Dok? Karena kalau saya bisa katakan kan, terapi atau perawatan yang dokter lakukan di Kesha Glow ini kan adalah salah satu upaya untuk mengatasi yang namanya aging atau penuaan ya, Dok, ya? mhm. Menurut dokter Potensinya sangat besar sih menurut saya, hmm, karena masyarakat kita sekarang sudah sangat aware sama hmm, kesehatan kulit. iya, Kemudian juga sudah banyak skincare-skincare yang beredar di luar hmm, sana, hmm, yang ngeklaim ini iya, bagus gitu. Jadi potensinya itu sangat besar sih untuk hmm. bisnis estetik ini menurut saya. Oke, oke. Jadi memang sangat besar potensinya karena memang sudah Mhm. banyak yang menyadari pentingnya penampilan Iya ya, Dok? iya betul. Iya, iya. Sudah tahu pentingnya pakai sunscreen, karena dulu Sunscreen. kan orang-orang nggak ada yang pakai Hmm. sunscreen ya. Iya, iya, iya. Nah, Mhm. lalu ngomong-ngomong Dok, kalau bicara masalah sunscreen, apakah sunscreen itu, adalah kalau kita bicara sunscreen berarti kan anti ultraviolet gitu ya. Nah, Ya, apakah sunscreen itu adalah satu-satunya upaya untuk menangkal ultraviolet yang merupakan penyebab salah satunya aging atau penuaan, Dok? iya betul. Hmm. Jadi kan aging bisa, ada 2, bisa Hmm. terjadi karena faktor dari luar dan faktor Hmm. dari dalam. Dari luarnya Ya. salah satunya sinar matahari. Gimana Hmm. kita memproteksinya? Pakai sunscreen. Oke, Oh, oke. Jadi salah satunya dengan sunscreen ya. Nah, ya, kalau misalnya hal-hal lain Dok yang menyebabkan penuaan nih, kalau dari dalam kan jelas ya Dok ya, artinya dari dalam mhm, itu berarti kan karena usia ya Dok ya? iya. Heeh. Jadi, Kenapa sih usia itu Dok? Gimana kok usia itu bisa membuat wajah menjadi kendor dan sebagainya itu gimana Dok? oh iya, jadi bertambahnya usia kita, sel kita Hmm. itu kan, penurunan penurunan kinerja dari sel kita. Hmm. Nah, untuk yang mempengaruhi aging ini sendiri, itu ada namanya mitokondria. Oke. Mitokondria ini dia menghasilkan ROS. Ada Hmm. ROS Terus namanya reactive ya. oxygen. Nah, Hmm. itu, ada 2 manfaatnya, ada Hmm. 2 fungsinya. Ya. Bisa baik untuk tubuh, tapi kalau Hmm. kelebihan itu bisa jadi stres oksidatif di tubuh. Oke. Ya. Nah, saat kita sudah tua, sel Hmm. kita juga menua, dia tidak bisa menahan, si mitokondria ini tidak bisa Hmm. menahan untuk reproduksi, si ROS ini. Jadinya Oh. kelebihan ROS itu Hmm. menyebabkan jadi stres oksidatif, gampang terjadi penurunan kolagen, lebih Hmm. lebih lebih gampang keriputnya, yang seperti itu sih sebenarnya aging itu sendiri.
Oke, oke. Jadi kalau dampak daripada stres oksidatif adalah kekurangan kolagen dan kekurangan kolagen yang Hmm. menyebabkan keriput ya, Dok, ya? Iya, penurunan Itu ya? kulitnya jadi kendor dan nggak kenyal Hmm. lagi, ya pastilah seperti itu. Oke, oke. Saya baru tahu ya, sahabat Okeara, bahwa ternyata mitokondria kita itu juga menghasilkan ROS yang menyebabkan stres oksidatif ya dari Dokter Lady ini ya. Iya, Dan ternyata mhm. itu adalah hal alami yang keluar dari mitokondria ya, Dok, ya? Sehingga Iya, pada saat itu alami, hmm, sebenarnya normal. hmm, Normal, ya. tapi jika dia berlebihan itu bisa menyerang kita sendiri. Oke, oke, oke. Nah, terus kalau kemudian selain apa namanya, ROS itu dari mitokondria itu sendiri, ternyata ROS itu juga dari luar juga ada ya, Dok, ya? Ada, Hmm, dari, itu kan, radikal bebas. Jadi oke. radikal bebas dari tubuh kita memang diproduksi di Hmm, mitokondria. Radikal bebas dari luaran kan juga banyak. oke. Panas kendaraan, asap, segala Hmm, macam, itu hmm, banyak banget. oh, Makanya kita masih perlu untuk, ngejaga diri kita. Selain melakukan treatment, juga harus hmm. ada asupan yang bisa menangkal radikal bebas ini. Oke, oke, oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Dok, kan sekarang itu juga banyak sekali kosmetik yang mengandung hidrokinon yang melebihi ketentuan gitu, Mmm, Dok, ya. Nah, iya. apakah itu termasuk salah satu radikal bebas yang bisa masuk ke dalam sel tubuh kita melalui, kosmetik yang digunakan, Dok? Oh, bisa aja kalau dari Hmm, pori-pori itu juga bakal bisa mengganggu. Kayak hidroquinone itu memang tidak hmm, boleh digunakan, lebih dari ambang batas yang sudah disetujui gitu, dan iya. juga tidak boleh digunakan jangka panjang. Oh, Efeknya jangka panjang itu juga bisa yang kata orang itu flek, namun itu hmm. bukan flek, itu lebih Oh, parah dari flek, lebih parah dari iya, iya. melasma. Oh, Okronosis namanya dan itu susah sekali kalau mau disembuhkan itu tuh susah, karena sudah rusak semuanya. jadi ternyata flek itu bukan hanya disebabkan oleh ultraviolet ya, Dok, ya, tapi juga karena Mhm. kosmetik yang mengandung hidrokinon ya, Dok, ya? Bisa, hormonal bisa, banyak Hmm. penyebabnya. Banyak penyebabnya ya. Tapi kalau dilihat dari kondisi kita di Indonesia inilah, dan itu kebanyakan apa sih, Dok, flek hitam itu, Dok, penyebabnya, Dok? Kalau dari pasien-pasien dokter selama ini yang datang lah, yang dokter lihat nih, itu rata-rata mereka itu kebanyakan karena apa sih, Dok, kalau yang analisa dokter selama inilah? Oh, kalau dilihat dari pasien-pasien ya, Ya, ya. kalau dari pasien-pasien kita selama ini, sejauh ini Hmm. sih, kayaknya sih dari, matahari memang itu faktor utama memang. Sun Oh. exposure ini yang utama, karena kita juga tropis kan. Hmm, Jadi hmm. memang penggunaan sunscreen itu juga harus di-retouch 4 Hmm. jam sekali. Oh. Nah, kebiasaan, orang-orang di rumah aja dia nggak pakai sunscreen. Sedangkan Hmm. masih ada radikal bebas di dalam Hmm. rumah, misalnya dia masak, panas panas Hmm. kompor yang seperti Iya. itu, blue screen dari HP, dari TV yang Hmm. seperti itu bisa menyebabkan aging. Oh. Setidaknya Hmm. setidaknya bisa kita protect sedikit Iya. banyaknya itu dengan sunscreen. Jadi artinya memang, ultraviolet itu tidak melulu dari sinar matahari ya, Dok, ya? Mhm, Ternyata dari hal-hal tadi juga rekan-rekan sahabat Okeara bisa, bisa dengar ya, bisa juga ya. Dan sunscreen pun iya. juga bisa melindungi, misalnya walaupun lagi masak itu juga bisa melindungi ya, Dok, ya? Bukan hanya dari matahari ya? Bisa Hmm. walaupun tidak segitunya, tapi setidaknya Hmm. lebih baik kita menggunakan sunscreen daripada tidak. Oh, oke, 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 luar biasa ya. Nah, jadi kalau boleh, boleh Mhm, nggak saya mengatakan begini, Dok, contoh nih, Dok, ya, kita bicara salah satu terapi yang dokter lakukan, misalnya nih untuk, apa namanya, klien mhm, dokter yang mengalami keriput misalnya, kan ada beberapa terapi tadi yang digunakan, mhm, ada botox, ada yang lainnya dan sebagainya itu ya, Dok, ya. Nah, apakah itu kita mhm. bisa sebut sebagai cara instan untuk mengatasi aging, Dok? Apakah boleh saya menyebutkan seperti itu? Kalau menurut dokter gimana statement saya tadi? Mmm, kalau misalnya Hmm. kerutan, Ya. wrinkle yang tadi, Hmm. Hmm. yang belum statis bisa, itu instan. Oke. Karena dalam seminggu langsung hilang kerutannya. Tapi Oh. dia tidak merubah, kolagen, besarnya Hmm. kolagen di tubuh kita, tidak merubah kandungan Hmm. air di dalam tubuh kita. Jadi Hmm. pasti, tidak bertahan lama, tidak bertahan Oh. selamanya. Pasti Oh. ada batas tertentu, misalnya 6 bulan atau 4 bulan, 5 bulan, yang seperti itu. Oke. Jadi, memang instan tapi tidak bertahan lama.
Oke, apa maksudnya belum statis, Dok? Artinya kalau sudah statis itu berarti maksudnya gimana? Udah nggak bisa ditangani? Maksudnya kalau misalnya kita kan Hmm, kalau botox itu kerjanya di otot. Jadi oke. saat kita berekspresi baru terlihat kerutan. Oh, Naikin alis, mhm, senyum, ya. ada kerutan itu berarti, ototnya itu bisa kita botox. Jadi Oh, akhirnya nanti dia tidak kerutan lagi. Tapi saat kita diam saja tidak hmm, berekspresi, hmm. terlihat garis-garis itu udah statis. Itu nggak Oh, bisa hilang oh, dengan botox saja, harus oh, ada treatment yang lain. oke. Berarti tidak bisa dengan botox saja kalau udah statis seperti Pasti itu ya? banyak-banyak kombinasi-kombinasinya. Karena Ya, estetik tuh luas banget, Mas. ya. Mhm. Apakah stem cell itu salah satu cara untuk bisa menangani yang statik, Dok? Untuk anti aging? Belum. Belum Kalau juga ya? stem cell kan infus. Dia Hmm, pasti akan menggantikan sel-sel yang rusak. Dia oke. sel hidup digantikan ke sel-sel yang rusak. Pasti dia Hmm. mencari sel yang rusak dulu. Oh, Dan kulit itu target terakhir yang akan hmm. dicapainya. Oh gitu ya, walaupun Stem disuntikkan ke cell. wajah misalnya, Dok? Oh, kalau disuntikan ke wajah beda. Oh beda? Targetnya memang langsung ke wajah, tapi nggak Hmm, bisa langsung yang sudah statis, yang sudah kosong itu mhm. pasti agak berat untuk, merangsang lagi kolagennya yang muncul gitu. Oke. Jadi artinya memang dengan stem cell pun ternyata nggak bisa juga secara instan Mhm, melihat masalah keriput yang sudah statik ya, Dok, ya? iya, Oke. Jadi kalau kita lihat nih, Dok, ya, mhm, ternyata kan ada wanita-wanita lah kebanyakan yang kita bisa lihat yang memang mereka itu ternyata punya, apa ya, eee, kemudaan tuh lebih panjang dibandingkan yang lain misalnya. Artinya usianya udah cukup, usia misalnya udah atas 50 tapi dia punya wajah itu cenderung tidak banyak keriput ya. Ini artinya tanpa mmm, tindakan, Dok, ya. Kira-kira ada iya, nggak cara alami yang bisa dilakukan oleh manusia normal untuk menjaga agar tidak keriput, mhm, tidak flek, atau itu gimana, Dok? Apakah bisa iya. Kalau flek mungkin susah Hmm. ya, kalau flek Hmm. pasti kita harus ada tambahan sunscreen Oke. setidaknya, Mhm. gitu. Kalau mungkin keriput itu bisa. Jadi Mhm. dengan habit kita, kebiasaan, apa yang kita Mhm. makan, apa yang kita Mhm. minum, itu harus diperhatikan. Mmm. Maksudnya, kalau kita suka makan goreng-gorengan, Mmm. lemak-lemak, itu pasti junk food, itu pasti tidak akan baik hasilnya untuk Oh. tubuh. Atau minum minum air, alkohol misalnya atau Mmm. minum-minum soda, atau minum, Iya. air yang tidak tidak Mmm. ter-verify nih Mmm. kandungannya, yang kayak gitu pasti ada dampak yang buruk juga untuk tubuh. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Dok, selama ini, klien dan pasiennya dokter ini yang sudah ditangani ini contoh yang Mhm, melakukan botox misalnya, itu kan tadi mhm. dokter mengatakan bahwa itu pun tentu saja ada masa waktu karena kan dia tidak serta-merta menambah kolagen kan, Iya, ya sifatnya sementara membuat keriputnya hilang kan begitu kan. Nah, apakah ada terapi tambahan yang dokter sarankan kepada pasien untuk bisa membuat agar, itu bisa lebih lama dibandingkan standarnya gitu? oh ya, ya, pasti saya nyaranin untuk konsumsi antioksidan. Antioksidan ya? Oke. Antioksidan, jadi, kayak yang tadi saya Mmm, bilang ya. mitokondrianya itu, Mmm, si ROS ini, si ROS ini, itu ya. bisa dilawan cuman sama antioksidan. Oke. Sebenarnya antioksidan itu apa sih, Dok, kalau boleh tahu, Dok? Ini Antioksidan ini itu kan bisa dari, ya. beberapa vitamin, multivitamin Mmm, itu antioksidan. Kemudian juga ya. ada antioksidan nama glutathione itu yang, Heeh. dibentuk juga secara normal oleh, hati kita, itu Mhm. diproduksi normal juga oleh Mmm. hati. Kemudian juga ada kandungan mineral-mineral lainnya, Mmm. kandungan-kandungan kimia lainnya itu Mhm. antioksidan yang bisa membantu merilis Mmm. stres oksidatif yang ada di tubuh kita, gitu. Oke. Iya, sahabat Okeara ya. Jadi kita udah dapat ilmu luar biasa nih siang hari ini dari Dokter Lady ya. Mhm, Jadi ternyata memang teman-teman sekalian yang namanya aging atau penuaan seperti yang tadi kita sudah bahas baik keriput, flek hitam atau mungkin hal lainnya itu terjadi dari dalam dan dari luar penyebabnya ya. Jadi dari dalam itu adalah faktor internal yang memang terjadi karena penambahan umur di mana tadi Dokter Lady mengatakan ya bahwa ketika kita umur bertambah mitokondria kita juga akan semakin banyak menghasilkan ROS ya, Dok, ya, iya,
radikal bebas tentu saja yang akan mengganggu ya sel, termasuk salah satunya merusak sel yang mengandung kolagen sehingga kolagennya berkurang dan muncul keriput, ya kan. Nah, demikian juga dari luar tadi kita udah dengar dari dokter banyak sekali radikal bebas yang sumbernya dari luar tubuh seperti sinar ultraviolet, ya kan, kemudian polusi udara baik dari asap kendaraan, asap industri, ya makanan yang tidak sehat, kemudian bahkan tadi dokter juga mengatakan kosmetik yang mengandung hidrokinon, ya kan. Kemudian juga mungkin ada satu lagi nih dok, apakah air yang mengandung TDS cukup tinggi nih dok, misalnya yang kadar logam beratnya tinggi, itu bisa menjadi pemicu nggak dok, penyebab aging itu menjadi lebih cepat? Bisa. Bisa ya? Pasti bisa. Itu kan termasuk radikal bebas. Nah, Oke. jika itu yang kita konsumsi terus-menerus ke tubuh, Hmm. membantu makin banyaknya ROS ini, sehingga Hmm. sel-sel lain pun bisa diserang, jadi rusak. Oke, oke. Ya ternyata banyak juga ya dari air juga ternyata ya dok ya, yang tidak disadari ya, karena selama ini Iya, iya, benar. menjaga makan tapi jarang jaga air minumnya kan begitu dok? Iya. Ya, oke, oke. Nah kemudian nih dok, kira-kira selain masalah secara fisik ya, tampilan wajah gitu ya, apakah aging atau penuaan ini juga berdampak terhadap kesehatan dok? Pasti ada perubahan. Semuanya aging Hmm. ini, bertambahnya usia, semua fungsi, sel-sel, fungsi organ Hmm. itu pasti menurun. Ya, ya, oke. Mitokondria ini itu sel besar yang harus Hmm. kita kasih makan. Hmm. Nah, dia sendiri sudah tidak sanggup menahan ROS, Hmm. ya itu pasti bakal, terjadi radang di mana-mana atau terjadi ya penuh radikal bebas lah gitu, Oke, oke, oke. tubuh kita. Baik, baik, baik. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, sahabat Okeara, tadi Dokter Lady menyampaikan bahwa ternyata memang setiap manusia normal karena kondisi lingkungan kita seperti ini dan kondisi mitokondria kita juga secara alami mengeluarkan ROS, terutama dengan seiring kenaikan usia, maka mau tidak mau kita sebagai manusia harus mengkonsumsi yang namanya antioksidan, ya kan? Ya. Nah, saya pernah membaca satu artikel nih dok, ya kan? Jadi artinya ternyata antioksidan itu bisa didapatkan dari beberapa sumber gitu dok, ya kan? Nah, ternyata memang selama ini yang sumber paling banyak diketahui itu adalah dari vitamin atau suplemen ya dok ya, Ya. dan suplemen. Namun ternyata tingkat penyerapannya dari vitamin dan suplemen ini ternyata juga tidak bisa maksimal. Ya kan? Jadi ada satu, ini saya bacakan ya, satu sumber yang saya dapat, ternyata kalau yang dalam bentuk kapsul atau pil gitu ya, antioksidan itu daya serap yang bisa masuk ke dalam tubuh itu hanya sekitar 30-40%. Nah, kemudian ada yang dalam bentuk serbuk powder dok, dalam bentuk serbuk atau powder itu lebih tinggi, artinya dia bisa diserap tubuh itu bisa sekitar lebih dari 50%, ya kan? Nah, namun yang dalam bentuk cairan antioksidan itu ternyata lebih tinggi dok, bisa mencapai angka 90% gitu. Iya. Boleh ditanggapi dok, ini survei yang saya baca nih dok? Iya, itu memang benar. Jadi kalau kita minum vitamin maupun obat sekalipun, itu tergantung 30% itu semaksimalnya itu terserap. Kalau misalnya tubuh kita nggak sanggup, itu juga nggak sampai 30% yang terserap. Nah, banyak faktornya lah itu kenapa bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya bentuknya cair, itu bisa lebih terserap karena organ kitanya itu menangkapnya lebih gampang. Oke. Sel-sel kita tuh menangkapnya lebih gampang daripada kita harus mencerna dulu nih si suplemen, kita pecah dulu dia, terus dijadikan dulu ini segala macam, baru ke pembuluh darah, kan itu susah, agak ribet memang. Iya. Jadi artinya apakah faktor kondisi tubuh itu berpengaruh terhadap daya serap ya dok ya? Contoh ya dok, misalnya usus kita kotor, pembuluh darah kita kotor, itu pengaruh ya dok? Mengaruh. Apalagi misalnya kita sakit kronis, yang sudah sakit kronis kayak diabetes, kayak hipertensi, yang seperti itu lebih susah menyerapnya. Susah dia untuk sampai ke pembuluh darahnya atau sel-sel yang membutuhkan. Oke, baik. Baik ya, sahabat Okeara, luar biasa pada siang ini kita mendapatkan satu ilmu yang luar biasa dari seorang dokter bahwa ternyata memang kalau Anda mau mengkonsumsi yang namanya antioksidan, ya kan, tadi Anda dengar sendiri ya, ini berdasarkan banyak sekali sumber yang saya juga sudah baca, ternyata memang kalau Anda mengkonsumsi antioksidan dalam bentuk kapsul atau pil, itu daya serapnya maksimum hanya di sekitar 30-an%.
Kalau dalam bentuk serbuk itu bisa 40-50%, tapi kalau Anda mengkonsumsi antioksidan dalam bentuk cairan itu ternyata lebih tinggi, mendekati 90% daya serapnya ya. Nah, Ya. lalu ngomong-ngomong Dok, bagaimana sebenarnya pengaruh ya yang namanya air hidrogen Dok? Ini pertanyaan penting nih Dok. Air hidrogen itu untuk yang namanya anti-aging Dok? Ya, itu sangat ngaruh banget ya. Hmm. Karena hidrogen ini adalah satu senyawa kimia yang antioksidan paling besar. Oh, oke. Paling besar ya? Paling Jadi besar. sangat sangat membantu dia untuk kita konsumsi menahan si ROS tadi ini. Jadi dia memberi makan si mitokondrianya sehingga dia bisa menahan radikal bebas di tubuh kita, dan apapun yang treatment yang kita lakukan, kemudian makanan yang kita konsumsi itu juga tercerna dengan baik jadinya. Oh, oke. Jadi artinya dengan adanya minum air yang mengandung hidrogen, ya tentu saja bisa membantu sebagai asupan antioksidan ya Dok ya? Iya, benar. Ya. Apakah boleh saya mengatakan bahwa kalau seandainya ya sahabat Okeara di sini itu mereka meminum air hidrogen, misalnya nih Okeara, ini kan kebetulan Okeara ini ada hidrogennya nih Dok. Iya. Jadi kalau seandainya mereka menggantikan semua suplemen yang mereka konsumsi dengan air minum Okeara, apakah bisa dikatakan memenuhi kebutuhan antioksidan Dok? Bisa. Bisa. Ya? Jadi kita faktornya itu kan kita nggak lihat dari sisi kulitnya aja. Untuk organ-organ yang lain juga nanti pasti akan membaik karena tidak ada radikal bebas, atau bisa jadi radikal bebasnya itu sangat sedikit di tubuh kita dengan kita konsumsi antioksidan berupa cairan seperti Okeara contohnya gitu. Oke, ya luar biasa ya teman-teman sekalian ya. Jadi tadi Dr. Edi mengatakan bahwa Okeara yang merupakan air hidrogen terstruktur ya atau ultralight hydrogen water pertama di Asia Tenggara. Ya, kenapa pertama di Asia Tenggara? Karena Okeara ini bukan sekedar air yang mengandung hidrogen atau disuntikan hidrogen, tapi satu-satunya yang terstruktur nih Dok di Asia Tenggara. Iya. Nah, apa itu kata-kata terstruktur? Terstruktur itu molekulnya memang didesain secara khusus dengan medan magnet agar molekulnya menjadi satu dan bisa mudah diserap oleh membran sel gitu loh Dok. Ya, benar-benar. Jadi itu bisa bantu ya Dok ya, kalau air dengan molekul tersusun bisa bantu penyerapan. Iya. Karena kalau dia molekulnya itu terpecah-pecah untuk masuk ke sel itu tuh susah, dia butuh usaha. Sedangkan kalau dia bulat sempurna itu lebih gampang ditangkap oleh si membran sel atau mitokondria yang seperti itu. Oke. Jadi artinya dengan air hidrogen terstruktur seperti Okeara, sahabat Okeara, ternyata fungsi antioksidan dalam air yang mengandung hidrogen itu secara cepat bisa dirasakan manfaatnya oleh Anda dan sel tubuh Anda ya. Iya. Nah, lalu ngomong-ngomong nih Dok, kita kan mendengar banyak sekali jenis air di pasaran ya, air dalam kemasan, karena Okeara ini kan air kemasan gitu Dok. Iya. Ada yang air mineral, ada air oksigen, ada air yang pH-nya tinggi atau disebut air alkali. Nah itu kan air-air itu semua kalau bisa kita katakan kan mengandung hidrogen juga, cuma dia hidrogennya kan H2O kan gitu Dok ya. Iya. Nah itu sebenarnya apakah air-air yang tadi saya sebutkan itu mengandung hidrogen yang bisa fungsi antioksidan atau gimana Dok? Jadi kalau air mineral itu pasti bisa membantu untuk proses aging juga, pasti membantu menghidrasi kulit. Tapi kan kita perlu tahu dulu TDS-nya gimana. TDS yang bisa kita terima tubuh itu tidak boleh terlalu tinggi. Nah, kalau TDS-nya terlalu tinggi, otomatis radikal bebasnya itu juga bertambah masuk ke tubuh. Bisa. Kalau ditanya, bisakah ini untuk anti-aging? Bisa. Tapi pertanyaannya, apakah bisa digunakan jangka panjang? Apakah bisa sudah terverify-kah radikal bebasnya itu aman untuk masuk ke tubuh? Banyak pertanyaan. Gitu. Betul. Karena ternyata memang tadi Dr. Didi mengatakan betul sekali sahabat Okeara bahwa air itu apapun jenis airnya pasti bisa membantu hidrasi karena kan masuk dalam tubuh kan. Jadi maksudnya membantu hidrasi itu membantu menghilangkan rasa haus kan itu Dok ya. Nah, tapi ternyata tidak semua air bisa berfungsi sebagai antioksidan gitu ya. Karena ternyata tergantung tadi TDS-nya teman-teman sekalian ya. Nah, mungkin sebagai informasi buat Anda, mungkin saya mau coba lihatkan sesuatu dulu Dok sebelum kita akhiri ngobrol sore kita.
Ya. Jadi buat sahabat Okeara yang mungkin belum mengetahui mengenai TDS itu seperti apa, nah ini saya sedikit tampilkan mengenai beberapa tes TDS nih dok, terhadap beberapa jenis air gitu ya. Nah ini ada 7 tipe air ya sahabat Okeara ya. Di sini terlihat bahwa TDS ini adalah total dissolved solid yang didapatkan dengan cara alat yang namanya water electrolyzer. Di mana water electrolyzer ini memang dilakukan dengan 4-5 menit di air-air tadi yang tadi awal mulanya semua bening dan sekarang hasilnya seperti ini ya. Saya tidak sebutkan mereknya, tapi yang jelas 6 merek pertama ini adalah air kemasan mineral yang mungkin Anda selalu konsumsi di rumah Anda masing-masing. Di situ terlihat ada TDS-nya 92, TDS-nya 71, 130, 34, 161, dan TDS-nya 505. Dan yang paling kanan itu adalah TDS Okeara atau tampak daripada air Okeara, TDS-nya antara 5 sampai 15 ppm ya. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata air kemasan yang 6 pertama ini nampak yang namanya kotoran atau kadar logam berat itu mengapung di atas permukaan. Dan betul kata Dr. Lady tadi, sahabat Okeara, bahwa ternyata kalau air itu seperti ini, tentu saja ini justru jadi penyebab stres oksidatif ya dok ya? Iya. Jadi bukan ya mungkin secara fungsi untuk hidrasi oke, tapi ternyata juga menjadi penyebab radikal bebas juga dalam tubuh ya dok ya? Iya betul. Itu ya. Oke. Nah jadi itu ya sahabat Okeara ya, sekilas info mengenai TDS. Anda nanti boleh uji coba sendiri di rumah ya kan? Iya. Untuk mengetahui kadar TDS air yang Anda minum dan terutama juga kadar hidrogennya gitu kan, karena kadar hidrogen juga penting gitu. Ya. Baik, baik Dr. Lady ya, saya rasa kita cukup ya ngobrol sore ini karena Dr. Lady juga sangat sibuk sekali sama kalian ada kegiatan lain ya. Mungkin untuk kesimpulan dok, boleh ada kesimpulan sedikit mengenai pembicaraan kita sore hari ini. Silakan. Ya mungkin untuk aging sendiri teman-teman jangan hanya terfokus dari tampilan luar, dari apa yang terjadi di luar. Jadi tetap teman-teman harus fokus juga dengan apa yang kalian konsumsi, apa yang kalian makan, apa yang kalian minum, itu semua harus kalian pertimbangkan. Jangan hanya menggunakan skincare tapi lupa untuk melakukan yang namanya yang untuk memperbaiki yang di dalamnya gitu. Itu aja sih mungkin, Mas. Oke. Baik ya. Sahabat Okeara, ya Dr. Lady, terima kasih sore hari ini kesempatannya untuk ngobrol bersama dengan kami. Tentu saja lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam ya. Baik. Dan sahabat Okeara semuanya, ingat pesan Dr. Lady tadi ya. Jadi jangan hanya Anda mementingkan penampilan luar saja, tapi tetap harus dirawat dari dalam. Dengan cara apa tadi? Jaga makan, jaga minum juga ya, karena banyak orang jaga makan tapi tidak jaga minum gitu kan. Karena sebenarnya ternyata dengan kita minum ya kadar air yang tadi TDS-nya berlebihan, kadar logam beratnya, kemudian mungkin banyak hal-hal lain yang tidak bagus dalam air yang tidak kita sadari, ternyata itu jadi pemicu penyebab yang namanya aging atau penuaan. Jadi tetap ingat, dari dalam Anda bisa konsumsi Okeara untuk menjaga kebutuhan antioksidan dalam tubuh ya. Dan dari luar Anda juga bisa datang ke klinik Dr. Lady ya untuk bisa langsung mendapatkan perawatan spesial ya yang ada di Keisha Glow Estetik Klinik Anti Aging dan Estetik Klinik yang ada di sana ya. Baik Dr. Lady, terima kasih banyak waktunya sore hari ini. Selamat sore dokter, selamat beraktivitas ya. Sampai jumpa semuanya sahabat Okeara. Wassalamualaikum. Salam sejahtera. Yuk, mari Mas. Bye. Bye, thank you.